Halo semuanya, kembali lagi di channel kita. Pernah nggak sih kamu penasaran? Gimana caranya membuktikan kalau sebuah metode belajar baru itu benar-benar bikin nilai naik? Atau gimana cara tahu kalau sebuah program diet itu efektif? Nah, jawabannya ada di penelitian eksperimen. Tapi, merancang eksperimen itu nggak bisa asal-asalan. Loh, ada seninya. Yuk, kita bahas tuntas cara merancang eksperimen yang benar. Pertama, kenapa sih pemilihan rancangan itu penting banget? Bayangin kamu lagi meneliti pengaruh pupuk baru pada tanaman. Kalau kamu nggak bisa mengontrol faktor lain seperti sinar matahari atau air, gimana kamu bisa yakin kalau pertumbuhan tanaman itu murni karena pupuknya? Nah, disinilah peran rancangan eksperimen. Rancangan yang tepat membantu kita mengendalikan variabel pengganggu, sehingga kita bisa yakin sama hubungan sebab akibat yang kita temukan. Kita harus sesuaikan rancangan dengan tujuan, jumlah subjek, sumber daya yang ada, dan seberapa besar kontrol yang bisa kita lakukan di lapangan. Secara umum, ada 3 jenis rancangan eksperimen yang sering dipakai. Pertama, pre-eksperimen. Ini yang paling sederhana. Nggak perlu kelompok kontrol atau acak-acakan subjek. Gampang sih, tapi hasilnya kurang kuat buat bikin kesimpulan. Biasanya ini dipakai untuk studi awal saja. Kedua, eksperimen sungguhan atau true experiment. Ini level dewanya, ada kelompok kontrol, ada kelompok eksperimen, dan subjeknya dipilih secara acak. Validitasnya paling tinggi, tapi yaitu butuh sumber daya besar dan kondisi yang sangat terkontrol. Ketiga, eksperimen semu atau quasi-eksperimen. Ini jalan tengahnya, dipakai kalau kita nggak bisa melakukan pengacakan, misalnya meneliti di kelas yang siswanya sudah ditentukan. Walaupun nggak sekuat eksperimen sungguhan, ini jauh lebih baik daripada nggak sama sekali dan lebih realistis di lapangan. Nah, yang paling penting dari semuanya adalah etika. Mau penelitianmu melibatkan manusia, hewan, atau kelompok rentan sekalipun, etika itu nomor satu. Pastikan kamu sudah dapat persetujuan dari subjek atau yang biasa disebut informed consent. Jaga keselamatan dan kesejahteraan mereka. Jangan pernah memaksa atau melakukan sesuatu yang membahayakan. Selain itu, peneliti harus jujur. Laporkan hasil apa adanya, jangan dimanipulasi atau direkayasa. Plagiarisme, memalsukan data, atau menyimpang dari prosedur itu pelanggaran berat dalam dunia ilmiah. Integritas adalah kunci. Jadi, kesimpulannya, memilih rancangan eksperimen yang tepat itu krusial banget buat menghasilkan penelitian yang valid dan bisa dipercaya. Baik itu pre-eksperimen, eksperimen sungguhan, atau kuasi-eksperimen, semuanya punya tempatnya masing-masing. Tapi, sebagus apapun rancangannya, kalau nggak diimbangi dengan etika yang kuat, semuanya jadi sia-sia. Dengan metodologi yang pas dan etika yang dijunjung tinggi, penelitian kita bisa memberikan manfaat nyata bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat. Semoga video ini bermanfaat ya buat kalian yang lagi skripsian atau tertarik dengan dunia riset.